Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di podcast Putri Rahmawati. Kali ini aku bersama MUA Riwa Makeup, yang kita tadi udah main tutorial makeup ya. Jadi sekarang kita mau sharing-sharing tentang pengalaman merintis menjadi MUA. Banyak banget yang bisa kalian petik dari cerita Kak Riwa. Monggo silahkan perkenalkan diri Kak Riwa, terus kemudian ceritakan bagaimana perjalanan karir merintis di MUA. Salam kenal, namaku Risma Yulia. Bisa dipanggil Riwa aja deh. Oke, jadi memang nama bekennya Riwa ya. Jadi perjalanannya itu dimulai dari tahun berapa sih? Make upnya ya? Betul. 2018 aku mulai mendirikan nama Riwa Makeup. Oke, 2018 mendirikan nama. Sebelumnya kan saya kerja di studio, jadi ikut nama studio gitu loh, nggak bisa pakai nama sendiri gitu. Karena kita bekerja di tempat orang. Waktu itu kan belum punya keberanian nih mau mendirikan nama Riwa Makeup. Takutnya nanti kalau nggak laku gimana ya kan? Ketar-ketir ya, modal udah keluar, belum laku. Aduh pusing kepala gitu ya. Betul. Nanti kalau misalnya nggak laku gimana? Nanti kalau nggak dapet klien gimana? Nanti kalau misalnya nih udah beli ini beli itu tiba-tiba nggak ada orderan, aduh pusing, bener nggak? Betul. Tuh kayak gitu. Terus mulai awal nekat pengen terjun di dunia make up itu pertama kan aku lulus SMA nih. Lulus SMA nggak boleh sama bapak buat ambil beasiswa. Waktu itu dapat beasiswa undangan, bukan yang bidik misi ya, undangan. Jadi tetap dibiayainnya sama pribadi. Kalau misalnya undangan kan, cuman tesnya aja yang nggak, yang bisa masuk langsung lolos, tanpa gitu. ada tes misalkan SNMPTN. Kalau dulu tuh SNMPTN ya, SNMPTN tuh yang tes nasional ya. Gitu. Terus nggak boleh, kata bapak, udahlah kamu tuh ngapain kuliah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kamu juga jadi ibu rumah tangga. Toh banyak kelulusan sarjana yang nganggur kayak gitu. Banyak lulusan universitas yang nggak dapat kerja katanya gitu. Ya karena aku juga di desa ya, karena kan aku kan di Bantul nih tinggalnya. Jadi di sana itu masih banyak kayak orang-orang yang masih punya pikiran kamu nggak usah lah kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, kamu tuh udah kerja aja bantu orang tua kayak gitu. Pada zaman dulu, pada zaman 2012 banyak juga, tapi nggak semua, banyak yang kuliah, tapi ada beberapa yang pikirannya masih kayak orang tua masih belum terbuka pikirannya. Terus habis itu kan aku memutuskan untuk kerja nih, karena kata bapak suruh kerja aja. Terus aku kerja, akhirnya aku kerja terus tak tabung. Tapi aku tuh nggak ngomong sama bapak kan kalau aku nabung. Kalau nabung buat pokoknya ada tabungan gitu dari hasil kerja gitu. Kan aku kerja nabung tapi nggak tak ngomongin sama bapak, nggak ngomong. Terus habis itu mulailah bapak curiga kan, kamu ini mau kemana habis ini, mau apa, mau ambil apa, karena kan aku bilang mau kuliah lagi gitu kan pada waktu itu setelah punya tabungan dari kerja. Tapi bapak nggak usah, wes telat wes rasa gitu kan katanya. Masih belum boleh ya, padahal udah pakai duit sendiri ya. Terus ya udah, akhirnya kan ada temanku nih yang jadi MUA. Terus aku mikir, aduh aku umur 23 ini, kalau misalnya aku kuliah 4 tahun, iya kalau misalnya 27 nih aku langsung lulus, kalau misalnya dapat kerja, kalau enggak terus aku mau apa aku gitu kan. Terus ada nih temanku yang sudah jadi MUA. Pada waktu itu namanya udah MUA. Oke. Terus tak tanyain lah, gimana sih caranya jadi MUA, aku bilang gitu kan. Kamu ini aja ambil kuliah aja di ini tata kecantikan. Terus tak tanya kan, di mana sih, di UNY atau di UNS Semarang. Aku daftarlah di situ, nggak keterima karena kan umurnya udah nggak mencukupi kan kayak gitu. Terus aku mikir, loh kalau di universitas swasta nggak ada nih ambil tata rias kayak gitu kan. Terus temanku bilang, ya udah coba di Rudi atau di Puspita Marta. Terus aku di Puspita Marta, di Rudi di Suwarno ambil make up sampai lulus lah di Rudi. Habis itu kan
ini nih kerja di studio yang tak bilang tadi. Itu 2000 berapa ya, 2017 kayak. Nah Itu sorry dipotong. Di Rudi itu sekolahnya berapa lama? sekolah di Rudi itu sampai kelulusan 1 tahun. 1 tahun. Itu mendapatkan make up semua atau ada selingannya? Enggak, make up semua. Dari dasar banget sampai berarti. karakter. Oke. Gitu. Terus habis itu kan udah nih kerja di studio. Kerja di studio tuh bapak masih bilang, ya ampun kamu tuh kerja di studio, nggak usah kerja di studio, kerja aja di pabrik. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak apa sih, kamu tuh punya masa depan, mau ambil salon gitu loh. Iya. Terus katanya mending kerja aja di pabrik kan malah enak kan. Tapi kan aku nggak mau nih, aku punya mimpi gitu kan, punya cita-cita. Terus akhirnya ya udahlah, tetap aja aku nggak mau, mungkin bandel kali ya dibilang enggak. Tapi kalau aku nggak kayak gitu, aku nggak akan kayak gini gitu loh. Terus akhirnya udahlah, aku nggak mendengarin omongan bapak, terus tetap aja maju. Terus lah mulai ada titik terang itu pas aku ketemu sama suamiku. Ketemu sama suamiku itu katanya ini aja, dia kan dulu videografer dulu. Terus aku diajarin lah branding di IG. Gini aja baru mulai buka Instagram, bikin Instagram. Terus dia bilang gini aja, kamu kerja di studio nggak apa-apa, tapi nanti kamu bikin Instagram lah atas namamu kayak gitu kan. Terus tak bilang lah, nanti modalnya gede, pasti kita butuh kamera, bener nggak? Inilah itulah semuanya. Iya nggak apa-apa, nanti tak ajarin katanya gitu. Terus aku mulai lah beli kamera kan. Dari hasil nabung pada waktu kerja dulu? Enggak, dari hasil, kan aku udah lulus dari Rudi itu. Oke. Pas masih di studio gajinya tak sisihin buat beli kamera. Iya. Terus habis itu diajarin lah setting kamera, branding kayak gitu kan. mulai 1-2 klien masuk dari hasil foto kayak gitu. Terus habis itu keluar aku dari studio karena udah punya bekal di gitu. Terus aku keluar dari studio, terus aku mikir, waduh ini piye nek misalnya aku nggak dapet klien lah, apalah inilah. Kan aku juga mikir kan, takutnya udah ngelepas kerjaan tetap tiba-tiba zong. Iya betul. Kita kan ada rasa ketakutan ya. Kan? Terus ya udah akhirnya bismillah lah, nggak apa-apa, bisa gitu. Akhirnya aku keluar, aku punya Riwa Makeup itu 2018. Habis itu klien-klienku yang dari studio tuh pada WA aku, misalnya kayak butuh makeup wisuda, makeup lamaran gitu tuh pada WA. Terus udah kan, habis itu kan nggak pernah lagi ada selain wedding sama graduation sama wedding lamaran sama graduation kan nggak pernah nih. Yang lainnya kayak wedding itu aku belum pernah. Tahun itu belum pernah sama 2018 sekali. Belum pernah. Jadi cuma graduation, pre-wedding, tunangan sampai gitu. 2019. Tapi selama 2018-an itu aku ini kayak bantuin kayak rias pengantin gitu. Jadi asisten. Jadi kan jadi tahu ya kayak, oh gini loh kalau megang manten, oh gini loh kalau jari, oh gini loh kalau misalnya kayak kita harus ngatur baju-baju manten kayak gitu kan. Terus habis itu udahlah mulai mikir, coba aku tak buka sendiri wedding gitu. Akhirnya mulai tercetus wedding tuh 2020. Baru ya. Kok 2019 tuh mulai tercetus, coba aku tak bikin kayak gitu. Belum punya apa-apa, baju belum punya, sampai dulu tuh aku masih ruangan tamu itu tak jadiin tempat kayak nerima tamu manten gitu loh. Kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah punya studio ya. Ya alhamdulillah kecil-kecilan udah punya. Kayak baju juga udah agak lumayan banyak lah. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi dulu aku punya klien pertama itu bener-bener yang percaya, Mbak aku mau make up nih, make up wedding di Mbak katanya. Aku belum pernah loh Mbak megang wedding, tak bilangin gitu kan. Mbak nggak apa-apa Mbak. Tapi aku kan biasanya wisuda kan begitu toh. Terus Mbak bilang nggak apa-apa Mbak, nanti ini aku percaya kok sama Mbak, nanti baju-bajunya sama yang buku tamu dan lain-lain tak cari sendiri, Mbak make up aja gitu. Baik banget kalau inget, ya ampun rasanya. Orangnya percaya sama kita ya. Padahal ngerti
gimana kondisi kita saat itu nggak punya apa-apa gitu. Jadi itu yang membukakan jalan lah ibaratnya. Kalau gitu. misalnya aku nggak ketemu klien itu nggak mungkin sampai sekarang belum pernah megang wedding kan. Ya betul. Karena orang kan ketika lihat portofolio ada wedding mesti dia kan booking wedding kan. Iya betul. Kalau kita nggak pernah ada wedding wisuda ya mesti yang di booking wisuda terus. Gitu awalnya. Terus untuk selanjutnya ada apa ya? Ada sesuatu yang membuat kayak aduh aku harus bertahan nih jadi MUA sampai sekarang. Apa yang membuat survive? Yang membuat sampai sekarang harus bertahan ya. Karena satu-satunya lamaran pekerjaanku sama suamiku di situ. Oke. Karena suami kan dulu kerja. Awal-awal aku wedding 2019 ya. Akhir tahun 2019 mau 2020 itu. Suamiku masih kerja terus, tapi weddingku mulai alhamdulillah laris lah. Sabtu Minggu aku udah wedding. Walaupun aku belum punya baju ya saat itu. Sabtu Minggu aku ada wedding, sedangkan suamiku kerja sampai Sabtu. Kadang hari biasa kayak Kamis gitu ada wedding. Tapi suamiku kan kerja nih. Jadi kan kita nggak bisa nih kayak aduh gimana nih kalau misalnya dia izin terus. Dia pernah izin ke bosnya. Tapi mungkin bosnya nggak apa-apa kali ya. Cuman kan yang lain kayak Mary apa ya sih Mbak? Kok dia boleh sih? Kok aku enggak gitu? Kok dia bolos-bolos kerja nggak apa sesukanya sih masuk kadang nggak masuk sesukanya aja gitu loh. Jadi karena masuk setiap minggu 2 kali libur, tiap minggu 2 kali libur kan nggak enak kan sama teman-temannya. Akhirnya dia ngomong gimana kalau misalnya salah satu aja nih kita yang kerja. Dia bilang gitu ke aku. Terus yo nggak apa-apa. Terus aku mikir-mikir tapi misalnya kamu yang kerja, dia kan kerja nggak bisnis, jadi ya di karyawan gitu loh, kayak di perusahaan nggak di perusahaan sih. Jadi dia sebagai karyawan atau staff gitu ya. Jadi untuk jenjang karirnya susah naiknya tuh baru berapa tahun bisa naik gitu loh. Sedangkan prospek di make up kan Insya Allah menjanjikan karena semakin kita berusaha pasti semakin banyak klien kan gitu kan. Betul. Semakin kita membuat yang menarik, klien semakin tertarik gitu kan. Semakin kita rapi make upin juga insya Allah makin dilirik orang gitu. Akhirnya suamiku bilang ya udah gini aja, salah satu kita kamu atau aku yang ngalah katanya. Terus aku mikir ya udah ya gini aja ya, kamu aja yang nggak usah kerja, udah kita berbisnis berdua, bukan kamu nggak kerja tapi kita berdua yang berbisnis gitu loh. Ini bukan bisnisku atau bisnismu, ini bisnis kita berdua. Jadi gimana caranya kita bisa lancar terus rezekinya ini. Kalau misalnya kita ngelokro salah satu, misalnya ya suamiku masih kerja, pasti aku ada kayak pikiran ya wes lah, yang penting suamiku masih kerja, aku ya tekane aja. Bener nggak sih kayak gitu? Nggak ada perjuangan yang aduh ini salah satu harus ada yang dikorbankan dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya bisnisnya sama kan biasanya nganterin ya suami ya. Bisnisnya sama kan mau nggak mau kita harus sama-sama punya kerjaan bersama. Kalau nggak ada pemasukan. Pemasukan dari mana gitu kan? Harus sama-sama berjuang bener. Gitu. Misalnya kayak suamiku kerja terus aku di MOA, mesti aku mikirnya nggak apa-apa lah, aku seenaknya sendiri akhirnya. Jadi ya kalau aku mau kerja ya kerja, kalau misalkan enggak gitu karena aku masih punya gaji dari suami gitu. Nah habis itu kan ini nih karena kita berdua berbisnis, jadi kita harus punya kayak apa ya, ciri khas. Gimana nih ya biar make upku laris terus, gimana nih ya biar kita bisa survive terus, gimana ya biar kita bisa mempertahankan posisi kita sekarang, jangan kalau bisa naik jangan turun gitu loh, kayak gitu loh. Karena ya salah satu pintunya cuma satu itu kan, kecuali besok lah suatu saat insya Allah, doain ya teman-teman. Misalnya suatu saat udah sukses nih, aku bisa punya bisnis di A B C D ya, nggak masalah kali. Kalau sekarang kita baru mau fokus di bidang ini kayak gitu, fokus dalam satu bidang. Jadi pokoknya mau nggak mau gimana caranya untuk sama-sama mempertahankan kehidupan keluarga ya, untuk memperjuangkan anaknya juga ya. Anaknya kan juga pengen disekolahin di tempat yang lebih bagus lagi, pengennya ya
mengangkat derajat orang tua lah seperti itu. Jadi mau nggak mau kita yang harus berjuang mati-matian gimana caranya pokoknya make up ini bisa menjadi berkembang gitu. Kayak gitu. Makanya kayak sekarang kan suamiku dulu nggak bisa kayak jari manten, busana nih bapak gitu, nggak tahu kayak jari itu apalah, base cap tuh apalah, kemudian kayak ini itu apa nggak tahu. Sekarang kan dia punya tugasnya dia yang bapak itu yang ngurus suamiku, yang cowok itu yang ngurus suamiku. Nanti aku sama tim yang cewek-cewek kayak gitu karena tim kan cewek semua. Betul Kayak gitu. Terus kayak suamiku juga apa ya namanya, kayak misalnya nih aku habis beli gaun, aku habis bikin gaun. Terus dia mikir nanti ini jodohnya warna ini ya, bilang ke aku gitu. Jadi udah bisa mix and match ya gitu. Jadi kita bikin jas yuk warna ini, nanti kita bikin ini yuk Mbak Sofi warna ini, biar sama kayak gaunmu, biar kayak senada gitu. Dulu nggak tahu apa-apa, sekarang urusan cowok tak serahin sama dia. Aku yang mengadin cewek. Jadi bisa ini ya, bisa lebih ke handle karena dua-duanya. Kalau misalkan satu orang mungkin nggak terlalu ketataran, gitu. Apalagi punya anak juga ya, anaknya juga masih 2 tahun ya. Jadi memang ya masih lucu-lucunya, ditinggal kerja bandel-bandelnya. Jadi memang semuanya dipikirin dari prepare untuk wedding sampai dia juga prepare untuk anaknya juga. Benar. Makanya kayak suamiku juga yang sering kayak klop sama mantan cowok kan. Kan jarang nih mantan cowok kita ngobrol masalah sepak bola sama kita ya. Cewek kan jarang cowok. Tapi kalau sama suamiku misalnya dia belum make upin mantan, belum dandanin cowok, biasanya dia ngobrol dulu. Entah itu masalah bola lah, masalah apalah inilah itu, yang seputar cowok yang kita nggak ngeh. Ada suka dukanya MUA apa sih Mbak yang Mbak rasain? Dukanya tuh apa? Sukanya tuh apa? Sukanya sama dukanya dulu lebih banyak dukanya tuh. Waduh, tuh teman-teman. Jadi kalau jadi MUA itu nggak selalunya suka terus. Jadi jangan kalian berpikir duit MUA-nya banyak nih karena tiap hari karena tiap hari dapat job katanya gitu. Tapi alhamdulillah sih MUA zaman sekarang tuh banyak juga yang sukses ya. Alhamdulillah pada bisa beli rumah, pada bisa beli mobil, tapi itu dengan perjuangan yang luar biasa juga gitu. Nggak gampang. Terus wah enak ya dia duitnya banyak enggak sih? Tapi dilihat dulu di balik itu dia pernah berjuang apa. Jangan lihat dari PL-nya udah 10 juta makanya dia bisa beli rumah gedongan. Dia dulu sebelum PL 10 juta dia pernah ngalamin hal-hal yang mungkin nggak kalian rasakan, susahnya nggak kalian rasakan gitu. Dan sekarang mereka merasakan itu karena pernah berjuang itu. Iya betul. Karena gimana ya kayak dulu mungkin nggak ngerti ya, kayak dulu kan aku motoran nih. Kayak rumahku tuh apa ya, sedangkan rumahku tuh Bantul Selatan ke Jogja itu butuh waktu 1 jam lebih, kota 45 menit, kalau pagi 50 menitan lah. Itu pakai motor aku jam 3 sendiri dulu sama suami. Aku hamil anak aku waktu itu. Oh iya udah hamil. Belum ada wedding. Job kan dia dapat graduation dan graduation kan nggak ada yang zaman sekarang ini ya di rumah ya. Kalau sekarang kan graduation di rumah. Jadi orang-orang Bantul mungkin yang enggak foto studio di daerah kota kan bisa di rumah minta di make upin. Kalau dulu kan harus ke kota atau ke kosannya yang di kota gitu. Kayak menaik motor sampai aku pernah mau ke Jambretan waktu itu. Pagi. Oke. Kan waktu itu tuh bulan puasa atau enggak? Kalau nggak salah bulan puasa kayak. Itu setelah subuh loh. Setelah subuh ya agak rame ya sebenarnya ya. Suamiku bilang ke aku, gimana mau dianterin enggak? Enggak usah, orang habis subuhan kok, ini banyak orang di jalan. Sendiri pada waktu itu. Kan pikirku udah subuh udah ini kan, udah banyak orang kan. Oh ya udah kalau gitu kamu hati-hati lah gitu. Tapi perasaan gak enak, enggak apa-apa. Tenan tuh. Ternyata bener jambret, tapi itu udah ada barang yang keambil. Enggak, untungnya dia cuma ambil talinya, tapi aku trauma sampai sekarang. Jadi takut untuk berangkat sendiri. Jadi aku dipepet sama 2 orang gitu loh, cowok. Terus dia bilang ke aku gini, apa Mbak mau kemana sih pagi-pagi katanya gitu. Terus aku diemin aja, tiba-tiba dia tasku nggak diambil sama dia. Tapi untungnya ya waktu itu kan karena aku mikir ya ampun apa bener sih ini nggak dia tuh niatnya
jelek, tapi kayaknya emang niatnya jelek deh. Terus aku berdoa terus kan, terus tiba-tiba dia tuh ngejambret tasku, tapi ini yang kena talinya toh, karena kecangkol di spion kan. Tapi aku jatuh dan aku trauma. Dukanya lagi ada yang bener-bener kayak ngerasain, aduh, dulu aku kayak gini banget dan sekarang alhamdulillah aku sudah pada titik ini gitu. Apa itu? Apa ya? Iya, pas suamiku keluar kerjaan itu. Bener-bener kita aduh gimana nih survive-nya gimana nih kita kan waktu itu juga awal-awal job wedding belum terlalu laris kan, aku belum punya baju, masih nyewa, masih ini uang buat sewa baju berapa, ibaratnya buat rental mobil berapa, kan aku belum punya studio juga dulu belum punya ya, cuma rumah biasa, belum punya belum punya mobil, belum punya baju-baju kan. Jadi dulu rental mobil lah, sewa baju lah, kayak gitu loh. Jadi kayak aduh ini gimana nih kalau misalnya kayak dia suamiku keluar kerjaan, nanti misalnya kerjaannya apa, misalnya kita sepi terus gimana. Tapi karena menurutku ya, karena apapun itu kalau kita niatnya baik ya, kalau kita udah nikah juga kayak membuka rezeki gitu loh. Jadi aku nikah dulu nih ya, biar insya Allah rezekiku lancar. boleh. Ini selalu aku bilang di podcast sebelumnya, aduh mudah-mudahan segera menikah, siapa tahu diaminkan oleh banyak orang. Berapa tuh 100 juta masyarakat yang menonton podcast. Jadi memang karena duka itu tuh yang membuat akhirnya kalian bisa survive sampai sekarang. Ya itu duka, bukan duka banget ya, tapi setidaknya pada waktu merintis itu kan ada gonjang-ganjing, pasti pikiran juga banyak, ini apa yang harus dipersiapkan. Terus paling enggak apa yang harus dikorbankan. Ya kita pasti berkorban kan, entah berkorban finansial yang tadinya mungkin dulu kita punya ibaratnya duit 20 juta misalkan 30 juta, itu kan tadinya bisa buat beli tanah ya kalau kita nggak mikirin usaha. Tapi kalau kita pengen sekolah, kita bayar buat sekolah dulu, kita beli peralatan beauty case, kita nyicil make up satu perintilan satu persatu, itu juga demi klien ya sebenarnya ya gitu. Jadi dengan pengorbanan itu tuh yang emang pada akhirnya membuat kita semakin oke, aku udah memperjuangkan ini, aku udah merelakan ini, aku udah mau nyemplung ke dunia ini, mau nggak mau. Jadi aku harus setengah-setengah gitu kan. Kalau mau nyemplung sekalian basah, bener nggak? Kalau kamu cuma nyemplung terus kamu nggak mau basah, ya udah mending nggak usah. Ya betul. Gitu. Jadi bisa kita petik ya teman-teman di sini, semangatnya dan perjuangannya dari Kak Risma itu luar biasa banget. Dari merintis dari nol ya, semuanya biaya dari diri sendiri, dari kerja, nabung, terus tabungan itu dikelola untuk les, habis itu apa-apa karena nggak didukung kan mikirnya apa sih MUA kamu tuh mau jadi apa, nggak ada masa depannya. Dan itu dari tidak didukung, dari nggak dipercaya, nggak di ini sama keluarga. Waktu itu bapak ya menjadikan Kak Risma itu kayak aku bisa membuktikan nih aku tidak sesuai sama apa yang bapak bilang gitu. Karena bapakku bilangnya gini, kamu tuh mesti bosan sama mimpimu kan. Aku bilang aku punya mimpi pak, aku bilang kamu tuh masih bosan sama mimpimu. Tapi ternyata emang nggak bosan kan. Sekarang bapak kalau lihat aku, ternyata emang keras kepalamu tuh membuahkan hasil. Emang aku tuh nggak bisa mematahkan semangatmu, katanya gitu sekarang. Tapi memang bapak tuh mungkin dia tidak sengaja untuk meremehkan, tapi memang itu mungkin bentuknya bapak untuk membuat Kak Risma ini menjadi lebih kuat. Mungkin kalau bapak yang puk belum tentu Kak Risma jadi sekarang. Mungkin siapa tahu kan, ya udahlah gue apa-apa juga udah difasilitasi sama orang tua. Mungkin aku nggak akan sekuat ini kan, nggak akan seperti ini. Nah, dan aku nggak akan menghargai kayak pemula kayak gitu. Aku gak akan bisa menghargai kayak mereka yang masih berjuang dari nol. Kayak aku gak akan kayak ngerasa ya udah ayo. Jadi maksudnya gini, kalau kita udah sukses kan insya Allah ya kita bisa bantu teman-teman gitu ya. Ayo ya udah yuk sama aku diajarin apa gitu. Karena dulu kan kita mau belajar, belajar gimana, mau punya duit segini tuh kita harus berjuang kayak gini. Dan mungkin teman-teman yang lain yang emang lagi merintis, dia mungkin rezekinya nggak kayak Kak Risma yang mungkin bisa dapat kerjaan, bisa nabung, mungkin dia bener-bener
ya Allah duitku udah tinggal segini, kalau aku merintis mau kerja di sana belum dapat, apalagi lagi corona kan. Jadi aku mau nabung juga belum bisa, mau nggak mau ya paling minta tolong untuk Mbak ayo dong ngajakin jadi asisten, mau nggak mau kan akhirnya dirangkul karena pernah merasakan ya Allah betapa sulitnya aku berjuang sendiri, dan sekarang saatnya aku yuk kita bantuin banyak Dan aku orang. tuh nggak pernah Mbak kayak gini loh, apa yang namanya menunda gaji ke karyawan. kayak menunda gaji ke tenagaku yang kan aku punya kayak wedding, kan aku punya tim pokok nih, siapa aja yang tak ajak aku nggak pernah namanya menunda gaji ke mereka. Kenapa? Karena aku punya cerita juga. Waktu itu aku hamil anakku, waktu itu aku belum ngerintis usaha wedding, jadi aku hamil anakku, terus waktu itu aku masih kerja dan aku mengharapkan gaji itu buat USG. Jadi uang itu tinggal satu-satunya yang mau tak pakai buat USG. Karena kan tahu sendiri dulu kan kita ngerintis bener-bener, jadi aku punya tabungan tak pakai buat nikah gitu ceritanya ya. Habis lah tabungan buat nikah. Ya nikah juga nggak cuma 10.000 20.000 gitu. Habis lah buat nikah tabungan. Terus habis itu aku 1 bulan hamil. Kalau 1 bulan hamil kan kita terus tabungan harus mempersiapkan uang terus tuh sampai lahiran. Betul. Waktu itu gajian waktu gajian aku mikir semoga hari ini aku ada transfer gitu loh, kayak mau tak pakai USG, ternyata hari itu nggak ditransfer. Belum kan ditransfer. Aku kalau kita mau minta ke orang tua juga mikir kan, kita udah enak nikah kan nih. kita udah nikah, ntar dikirain kesusahan atau apa. Jadi misalnya kita minta kan aku nggak mau namanya bikin pikiran orang tua. Takutnya orang tua aku atau orang tuanya suamiku mikir, oh anak ini nggak punya uang po yo, kasihan gimana nih gini. Aku tuh nggak mau, aku maunya walaupun nih keluargaku tuh baru nggak punya uang, aku maunya keluarga orang tua aku, mertua aku tuh mikirnya baik-baik aja gitu loh, kayak gitu. Akhirnya aku nggak jadi USG karena emang nggak dapet transferan kan, kayak gitu. Terus aku jadi mikir sekarang nih di posisiku kayak gini, terus aku mikir aku nggak bisa kalau menunda gaji karyawan. Kenapa? Karena misalnya mereka itu pulang dari ngejob sama aku, terus tiba-tiba lagi membutuhkan uang itu buat beli pampers anaknya, beli susu kayak apa, terus tiba-tiba wah harusnya aku dapat gaji nih buat beli pampers, malah ditunda, malah belum dapat kayak gitu. Jadi walaupun kayak misalnya pengantinnya itu belum bayar di aku tuh nggak apa-apa, yang penting aku ke karyawan harus lunas. Tim harus lunas. Tapi memang sekarang kan kebanyakan juga MUA punya syarat dan ketentuan biasanya H-min berapa itu udah harus lunas gitu. Kalau aku enggak. Kayak kalau aku tuh H-3. Aku H-3 itu harus lunas. Itu karena memang untuk aku sendiri untuk saat ini kan belum punya tabungan khusus ya untuk karyawan gitu. Jadi aku mengandalkan uang itu tuh untuk membayar karyawan. Jadi aku H-3 itu harus lunas minimal deh. Kalau emang dia benar-benar nggak bisa komunikasi, Mbak aku cuma bisa H-1, nggak apa-apa. Tapi komunikasi, yang penting di hari H mereka kerja aku bisa bayar gitu. Nah, aku kayak gitu, H-3. Beda kali ya. Kalau aku emang H+ sih, H+2 aku maksimal. H+2, tapi kalau aku H- gitu. Karena memang ngecak kene kalau H+ itu kan aku harus nalangin pakai aku selama ini gitu. Nalangin dan untuk aku sendiri untuk saat ini karena memang tabunganku yang lain-lain belum ada, jadi mau nggak mau aku harus H-3. Dan itu untuk kedisiplinan juga sih, biar ya itu kan sama-sama biar nggak ada pikiran kan ke depannya mantannya udah kayak ngerasa lunas, make upnya juga ngerasa lunas, jadi senang-senang aja kan habis itu udah lunas, gak ada tanggungan kan. Gitu. Memang banyak banget ya hal yang memang harus diperhatikan menjadi seorang MUA. Jadi memang nggak cuma hanya dilihat dari bagaimana dia bisa berkarya aja, tapi bagaimana cara dia juga bisa survive sampai sekarang ini. Karena yang namanya MUA itu kan pekerjaan freelance ya, gitu, part time. Jadi bisnis naik turun, tapi kita tetap harus bisa bertahan. Bisa naik, tapi nggak tahu nanti berapa ya 1 tahun kemudian. Yes. Jadi untuk mempertahankannya itu kan yang susah. Ya pokoknya semuanya lah, apapun itu MUA itu harus pintar dari manajemennya, dari bagaimana kita bisa merangkul karyawan. Kita kalau nggak bisa merangkul karyawan tuh pada pergi. Kalian nanti nggak ada yang bantuin itu ya. Jadi MUA itu nggak mudah, nggak cuma hanya yang penting wah make upin udah selesai, tapi kita harus pintar untuk merangkul karyawan. Dan itu nggak boleh peres ya, maksudnya merangkul karyawan itu bukan kita pura-pura baik sama mereka, tapi tulus. itu emang benar-benar harus tulus sama kita, karena karyawan atau orang-orang yang
satu tim sama kita bisa merasakan kok ini bosku tulus, ini bosku tidak, itu bisa merasakan. Nanti lama-lama kalau kalian nggak bisa punya hati yang bagus ya, hati yang tulus, ya udah meritili satu-satu gitu. Makanya memang yang jadi MUA nggak cuma hanya sekedar, yang pasti kita harus bisa memanusiakan mereka. Itu jelas. Betul. Oke, Kak Risma, makasih banyak. Boleh Kak Risma memberikan pesan untuk teman-teman semuanya? Oke, buat teman-teman semua yang masih merintis, buat adik-adikku. Wah, subhanallah, adik-adik ya. Yang masih memulai, nggak boleh ya namanya patah semangat, harus semangat, harus ini loh mimpiku, ini aku bakal bisa suatu saat mewujudkannya gitu. Ya, jadi pokoknya jangan pantang menyerah, harus terus maju, tidak boleh putus asa. Mimpi apapun, cita-cita apapun harus kalian wujudkan. Oke, terima kasih banyak Kak Risma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share teman-teman.